Bayangkan sebuah dunia di mana daun kering akan menggantikan sebuah baterai. Bayangkan dunia jika tidak ada asap polusi. Kami dari BC 2023 berusaha mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Kita semua pasti pernah melihat daun jatuh dari pohonnya, dan itu adalah hal yang lumrah. Kalau sering berjalannya waktu, daun tersebut akan mengering dan menumpuk, terutama di musim kemarau. Tumpukan daun sering menjadi pengganggu estetika dan juga kenyamanan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat tidak betah dan juga cenderung melakukan cara tercepat untuk bisa mengatasinya, yaitu dengan cara pembakaran. Namun cara tersebut tidak berkelanjutan dan memiliki dampak buruk bagi aspek kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Solusi alternatif yang kerap diusung adalah pengolahan daun kering menjadi kompos, tetapi solusi ini masih belum bisa mengimbangi sampah daun kering dengan kebiasaan masyarakat dan juga memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan limbah daun kering ini. Apa solusi yang kami ajukan? Kami mengajukan Detroit, yakni pemanfaatan daun kering sebagai material dari triboelektrik nanogenerator. Triboelektrik nanogenerator sendiri pada prinsipnya memanfaatkan konversi energi dari mekanik menjadi listrik, dikarenakan interaksi antara dua material dielektrik yang berbeda. Ketika dua material ini didekatkan dan dilepaskan, terjadi pertukaran muatan, di mana muatan-muatan listrik ini akan ditangkap oleh permukaan aktif yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kami berinovasi untuk memanfaatkan daun kering sebagai pengganti dari permukaan aktif dari triboelektrik nanogenerator ini, dikarenakan daun kering memiliki sifat mekanik yang unggul serta memiliki molekul polar ikatan hidroksi yang melimpah, sehingga bahan daun kering ini memiliki kualitas yang memadai dengan bahan material triboelektrik nanogenerator yang konvensional yang cenderung bersifat kurang berkelanjutan. Detroit Triboelectric Nanogenerator disusun oleh beberapa lapisan materi. Lapisan yang pertama, yang terluar, adalah lapisan lembaran plastik PET. Kemudian untuk lapisan kedua, menggunakan lembaran aluminium. Untuk lapisan yang ketiga, di sini ada dua bagian. Jadi, bagian yang satunya menggunakan lapisan PTFE, atau bisa juga disebut dengan Teflon. Kemudian, lapisan ketiga yang bagian satunya menggunakan daun kering. Ketika semua lapisan ini digabungkan, Detroit akan dilipat, sehingga dua bahan tadi, yaitu lapisan PTFE dan daun kering, akan mengalami kontak fisik secara langsung. Kemudian Detroit akan dipasangkan dengan vibrator mekanik yang akan memberikan getaran sebesar 6 Hz agar dua bahan tadi dapat saling bergesekan secara berulang-ulang. Nah, di sini pergesekan ini akan menghasilkan perbedaan potensi listrik pada kedua bahan, sehingga akan terjadi arus listrik AC yang dapat dikonversi menjadi arus listrik DC menggunakan rangkaian penyara gelombang seperti di gambar ini. Berikut merupakan estimasi biaya operasional dari pembuatan Detroit. Jadi bahan yang pertama yaitu satu lembar substrat menggunakan fleksibel PET dengan harga Rp101.527 per kilogram. Yang kedua yaitu ada satu lembar aluminium dengan harga Rp36.237 per kilogram. Selanjutnya digunakan lem resin epoksi yang digunakan untuk menyatukan antar lapisannya dengan harganya yaitu sebesar Rp41.860 per roll. Nah, kandungan dari hemoglobin yang tinggi dari daun kering itu sekitar 80 hingga 85%, sehingga menjadikannya bahan yang unggul untuk dijadikan sebagai Detroit. Sementara untuk jumlah yang digunakan dari bahan ini yaitu satu lembar untuk satu lapisannya. Nah, bahan yang terakhir yaitu ada satu film PTFE dengan harga Rp78.098 per meter perseginya. Sehingga total dari keseluruhan estimasi biaya operasional pembuatan Detroit yaitu sebesar Rp257.722. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi ini bersifat terjangkau, berkelanjutan, serta lebih bernilai daripada daun kering ini tidak dimanfaatkan ataupun dibakar. Market potensial dari Detroit ini sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada masyarakat penggerak energi berkelanjutan yang merupakan individu yang sadar terhadap lingkungan dan memprioritaskan solusi yang berkelanjutan. Terbuat dari daun kering, Detroit sebagai tank sejalan dengan nilai-nilai mereka karena menggunakan limbah melimpah yang dapat tersedia dan dapat terurai secara alami. Yang kedua, penduduk di daerah terpencil. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau yang tinggal dengan jaringan listrik yang terbatas ke sumber listrik konvensional bisa mendapatkan keuntungan dari Detroit sebagai tank yang terbuat dari daun kering.
Para pengguna ini dapat menggunakan perangkat ini untuk menyalakan perangkat elektronik seperti lampu LED, sensor, dan juga perangkat komunikasi. Yang ketiga, ada institusi pendidikan dan juga riset. Guru, siswa, dan peneliti di lembaga pendidikan dan riset dapat memanfaatkan Detroit untuk eksperimen dan proyek ilmiah. Yang keempat, ada sektor hortikultura dan pertanian. Yang terlibat dalam hortikultura atau pertanian dapat menggunakan Detroit untuk memberikan daya pada perangkat pemantauan kecil seperti sensor, kelembapan tanah, dan juga stasiun cuaca. Dan yang terakhir, tenaga kesiapsiagaan darurat yang nantinya dapat memberikan bantuan bencana dan menggunakan Detroit sebagai sumber daya darurat. Versi compact dan portable dari perangkat ini dapat dimasukkan ke dalam perlengkapan darurat dan menyediakan sumber energi yang dapat diandalkan untuk mengisi daya perangkat komunikasi dan penerangan darurat selama pemadaman listrik. Langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam perencanaan pengembangan Detroit. Yang pertama, kami akan melakukan edukasi masyarakat yang mana ini akan menambah kesadaran masyarakat terkait limbah daun kering di sekitar mereka. Lalu yang kedua, ada reduksi limbah dan penyebaran lingkungan yang mana Detroit ini berbasis tank, memungkinkan transformasi limbah organik menjadi sumber energi yang efisien. Lalu yang ketiga, sosialisasi dan uji layak bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga stakeholder finansial yang mana ini akan memberi manfaat yang lebih luas lagi. Lalu yang keempat, uji kelayakan dan juga persiapan produksi massal. Hal ini dilakukan untuk menyerap feedback positif dan juga konstruktif untuk alat yang sedang kami kembangkan, yaitu Detroit. Lalu yang kelima, pemeliharaan sistem dan juga pengembangan Detroit secara berkelanjutan. So, Detroit bukan sekedar alat efisiensi negeri yang menjadi pusat inovasi dan juga edukasi, mendorong perubahan positif dalam pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Mari kita bersama-sama dukung solusi ini untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak dan mari bergerak bersama menuju perubahan yang positif. Terima kasih.